Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu waris? Saya mengambil dari beberapa sumber, maka saya catat dalam tulisan itu, ilmu mirasi huwa qawaidu fiqhiyatun wa hisabiyatun yu'rafu biha nasibu kulli warisin minatirkah. Yang dimaksud dengan ilmu waris itu adalah kaidah-kaidah fikih dan penghitungan yang dikenal dengannya bagian setiap ahli waris dari tirkah. Tirkah itu harta waris. Wasumia aidan ilmu faraid, dan ilmu waris juga dikatakan juga dengan ilmu faraid. Wal faraidu jam'u faridatin, dan faraid itu jamak dari faridah. Wahia makhudatun minal fardi, dan itu diambil dari kata al-fardu. Jadi artinya iwatiman semuanya, bahwa ilmu waris itu berkaitan dengan bagian-bagian ahli waris dari tirkah, harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, oleh orang yang mewarisi, baik orang tuanya, atau putranya, atau saudaranya, atau suaminya, atau istrinya. Nanti dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 secara rinci bagian-bagian ilmu waris. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi thuluts fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Iwatu iman, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kemampuan oleh Allah, kesehatan lahiriah batiniah untuk bisa hadir di masjid ini. Tentunya ini merupakan rahmat Allah yang luar biasa, karena tiada lain Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, salah satunya adalah yufaqihu fiddin, yaitu diberi mengerti terhadap aturan agama. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, serta harapan kita semua mudah-mudahan Allah menurunkan ridho dan rahmatnya, sehingga kita diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta memberikan magfirahnya pada saat nanti kita bertemu dengan Allah, sehingga kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwatu iman semuanya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM ya, gitu, bahwa pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai faraid atau ilmu waris, ilmu mawaris. Kebetulan saya bawa tulisan sederhana untuk kajian kita pada pagi hari ini, walaupun masih jauh dari sempurna, namun setidaknya bisa dijadikan bahan kajian kita pada pagi hari ini. Nanti apabila ada yang kurang dipahami, bisa kita diskusikan. Iwatu iman semuanya, bahwa ilmu waris itu mulai diberlakukan kaitan dengan turunnya surat An-Nisa ayat 7. Yang tadi surat An-Nisa ayat 7 yang di dalam tulisan, yaitu Allah berfirman, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna
walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au katsur nasibam mafruḍa. Kata Allah, lirijali, bagi laki-laki, nasibun, ada bagian, mimma tarakal walidani, dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya, wal aqrabuna, dan saudara-saudaranya, walin nisa'i, dan bagi anak perempuan, nasibun, ada bagian, mimma tarakal walidani, dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya, wal aqrabuna, dan juga kerabatnya, mimma qala minhu au kasur, baik sedikit ataupun banyak. Nasibam mafruḍa, merupakan bagian yang sudah ditetapkan atau dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman semuanya, ayat ini kaitan dengan istrinya Sa'ad bin Zubair. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika istrinya itu mendatangi Rasulullah SAW karena ketika ditinggalkan oleh suaminya, meninggalkan 2 putri yang pada saat itu oleh pamannya tidak diberikan hak waris. Karena memang ilmu waris ini atau waris ini sudah berlaku sebelum Islam datang. Namun ada beberapa hal yang janggal, seperti misalkan bahwa anak perempuan tidak dapat, gitu ya. Terus lagi anak laki-laki yang masih kecil tidak dapat. Yang dapat itu laki-laki dewasa yang ditandai dengan mampu menunggang kuda dan mampu ke medan perang. Itu. Nah, istrinya saat ini datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengadukan, ya Rasulullah, saya ini punya 2 putri yang bapaknya meninggal di medan peperangan. Dan pamannya tidak memberikan hak warisnya. Sedangkan anak ini tidak bisa menikah kalau misalkan tidak mendapatkan hak waris tadi. Maka Rasulullah SAW menjawab, nanti ada ketentuan dari Allah. Maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 7 yang tadi sudah saya sampaikan. Itu. Ya. Jadi kata Allah tadi sudah disampaikan, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au katsur nasibam mafruḍa. Ini menunjukkan bahwa baik laki-laki atau perempuan pada pandangan Islam disejajarkan sama dalam hak warisnya, walaupun memang bagiannya berbeda karena memang sesuai dengan hak yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu. Nah, ikhwati iman semuanya, saya akan kaji sedikit. Allah menggunakan kalimat dengan diawali khobar muqaddam mubtada muakhar, yaitu dengan lirijali nasibu. Ya, khobar muqaddam mubtada muakhar. Khobar muqaddamnya diawali dengan harful jarli, dengan memiliki makna memiliki atau bagi. Walamulil milki wasibihi wafi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi. Jadi salah satu manali adalah lil milki, untuk memiliki. Selanjutnya menggunakan khobar mubtada muakhar nasibu. Kalau misalkan kita tilik dari segi bahasa, maka ini merupakan ada watul hasri. Gitu ya. Ya, wa ada watul hasri illa inama atfun wa taqdimun wa kama taqaddama. Ada takdim, yaitu di mana khobar dimajukan ke depan. Ini menunjukkan ada hasar di sana. Kalau misalkan ditilik dari segi bahasa. Yang tentunya ikhwati iman semuanya, di bagian akhir Allah menentukan dengan kalimat nasibam mafruḍa, bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman semuanya, kita lanjut pada bagian yang lain. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu waris? Saya mengambil dari beberapa sumber, maka saya catat dalam tulisan itu, ilmu mirasi huwa qawaidu fiqhiyatun wa hisabiyatun yu'rafu biha nasibu kulli warisin minatirkah. Yang dimaksud dengan ilmu waris itu adalah kaidah-kaidah fikih dan penghitungan yang dikenal dengannya bagian setiap ahli waris dari tirkah. Tirkah itu harta waris.
Wasumia aidan ilmu faraid, dan ilmu waris juga dikatakan juga dengan ilmu faraid. Wal faraidu jam'u faridatin, dan faraid itu jamak dari faridah. Wahia makhudatun minal fardi, dan itu diambil dari kata al-fardu. Jadi artinya iwatiman semuanya bahwa ilmu waris itu berkaitan dengan bagian-bagian ahli waris dari tirkah harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, oleh orang yang mewarisi, baik orang tuanya, atau putranya, atau saudaranya, atau suaminya, atau istrinya. Nanti dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 secara rinci bagian-bagian ilmu waris tersebut. Tidak pernah Allah menjelaskan mengenai syariat agama yang rinci di dalam Al-Quran kecuali ilmu waris saja. Begitu. Zakat oleh Allah disinggung secara global. Sholat juga sama. Haji juga sama. Tetapi waris dirinci serinci-rincinya oleh Allah. Apa tujuannya? Agar manusia tidak berantem, berselisih dalam memperebutkan harta. Walaupun demikian, nu berantem banyak ya Pak ya? Masih banyak. Di saya di sana Pak, di Pleret kesebutnya wilayah santri, kampung santri, tapi masih ada orang yang berebut masalah harta. Bahkan sampai-sampai adik kakak mau mengadu golok gara-gara harta waris. Itu sudah ditentukan oleh Allah secara rinci di dalam Al-Qur'an. Apalagi enggak, apalagi ambigu, memiliki makna multitafsir. Cak. Nah, orang Sunda nyebutnya gitunya Pak ya. Walaupun sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah di dalam Al-Quran, tetap saja orang yang berselisih tentang waris masih ada. Sepengalaman saya Pak, ketika diminta untuk membantu membagikan waris, itu paling cepat antara kumpulnya saudara-saudara ahli waris dengan pembagian waris, bahkan sampai eksekusi pembagian luas tanah, itu 3 jam. Kalau ahli warisnya soleh. Pak, catatan. Kalau ahli warisnya soleh. Kalau nggak soleh, padahal ngitungnya cepet, tiga kali pertemuan tidak selesai. Gitu. Waktu itu di kampung Jawa pernah saya diminta hadir oleh sebuah keluarga. Waktu itu sudah pada kumpul, Ustadz tolong ini keluarga saya sudah kumpul untuk dibimbing pembagian waris. Ingat, itu jam 8 ditelepon. Ya udah saya ke sana. Kebetulan tidak ada jadwal khutbah waktu itu. Saya datang, gitu ya. Setelah itu udah kumpul semuanya. Pembukaan dulu, dikasih pengertian bagaimana hukum waris, ya, wajib dan sebagainya. Setelah itu minta data ahli warisnya, data hartanya, dihitung. Nah, dihitungnya mah nggak lama Pak. Paling lama 15 menit. Kalau itu pun rumit, kalau harus diaulkan, dirodkan dan sebagainya. Kalau normal mah cepat, insya Allah. Ya, 5 menit, 10 menit selesai. Setelah itu dikasih tahu ke ahli warisnya, ini bagiannya masing-masing, dijelaskan satu-satu rinci-rinci. Kalau misalkan ada yang tidak paham, ditanyakan atau diberikan peluang untuk bertanya. Setelah itu eksekusi. Itu 3 jam Pak. 9, 10, 11 selesai, salat Jumat. Pada saat itu. Tapi, kan sekali-kali apa nu gitu teh. Sisanya mah susah. Betul. Kadang-kadang ketika sudah dikumpulkan, ngitungnya cepat. Tapi pokoknya mah, neng mah kudu belah dia, mah belah itu. Sampai 3 kali pertemuan nggak selesai-selesai. Padahal ngitungnya gampang. Jadi ternyata walaupun Allah sudah memerinci di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 11-12, tidak menutup kemungkinan perselisihan dalam waris itu terjadi. Begitu ya Pak ya? Ya. Apa hikmah dari ilmu waris tersebut? Ikhwatiman semuanya. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ta'allamul fara'idha. Ajarkanlah oleh kalian ilmu faraid, ilmu waris. Wa 'allimuhan nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Ta'allamul fara'idha, belajarlah kalian terhadap ilmu waris. Wa 'allimuhan nas, ajarkanlah kepada manusia. Fa innaha nisful ilmi, maka sesungguhnya ilmu waris itu setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati.
dia itu yang pertama kali yang akan dilupakan dan pertama kali yang akan dicabut dari umatku. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, termasuk Al-Hakim juga sama meriwayatkan hadis ini. Gitu ya. Dan hadis-hadis yang lain yang menyatakan keutamaan waris. Lalu bagaimana hukumnya menerapkan waris di keluarga kita? Maka hukumnya wajib. Kenapa wajib? Dasarnya surat An-Nisa ayat 13-14 di bagian akhir. Setelah Allah menjelaskan tentang bagian-bagian waris di ayat 11 dan 12. Kata Allah yang pertama, tilka hududullah, itu sudah ketentuan Allah. Sudah hukum Allah. Hudud itu batasan. Jamak taksir dari had. Artinya batasan. Itu. Kalau misalkan ada tembok antara dalam dan luar, itu namanya had, batasan. Nah, hukum itu disebut had. Kenapa? Supaya orang tidak melampaui batas itu. Karena ketentuannya sudah jelas. Gitu. Kenapa hukum itu harus ditegakkan? Supaya orang tidak melanggar atau merugikan orang lain, lima sholih untuk kemaslahatan. Gitu ya. Nah, maka kata Allah, tilka hududullah, itu sudah hukum-hukum Allah, sudah ketentuan-ketentuan Allah. Wa mayyuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, Allah bakal memasukkan kepadanya ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu, al-anharu, sungai-sungai. Khalidina fiha, dalam keadaan langgeng selamanya di dalam surga. Wa dzalikal fauzul adzim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Ada targib dari Allah, motivasi dari Allah untuk melakukan waris diterapkan. Kenapa? Karena bagian dari ketaatan kepada Allah. Bukan hanya itu, iwatu iman semuanya, Allah juga memberikan ancamannya di dalam ayat ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau adabu muhin. Ini ancaman Allahnya. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar hukum-hukum Allah, maka yudkhilhu naron, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, sambil kekal di dalamnya, walahu adzabu muhin, dan baginya siksaan yang menghinakan. Tuh, tarhibnya itu, ancaman Allahnya itu. Ya. Nah, iwati iman semuanya, ini merupakan perintah Allah yang hukumnya wajib. Perintah Allah yang hukumnya wajib. Khitabullahu ta'ala yaqtadil fi'la iktidaan jajiman. Disebut wajib itu kan khitabullah ta'ala. Perintah Allah ta'ala yaqtadil fi'la, yang mengharuskan untuk melakukan pekerjaan. Iktidaan jajiban, dengan tuntutan yang sangat tegas. Sehingga Allah memberikan motivasi dengan surat An-Nisa ayat 13 tadi, dan ancaman dengan surat An-Nisa ayat 14. Ini menunjukkan bahwa waris itu hukumnya wajib diterapkan oleh umat muslim. Sudah menjadi ijma ulama, kesepakatan ulama. Di dalam kitab Minhajul Muslim, di dalam kitab Fikih Sunnah, di dalam kitab Waraqat yang kecil saja, sudah begitu. Sudah dinyatakan bahwa ilmu waris itu hukumnya wajib. Jadi kalau melanggar tentu dosa. Gitu. Kumpul keluarga. Sudah kumpul begini. Si Teteh anak bapak, Ujang anak bapak, si anak bapak, si Neng anak bapak. Geus adil we, bagi rata semuanya. Udah KBG anak bapak. Begitu. Seperti yang benar. Ya. Benar, adil, bagi rata saja. Ada semua juga anak bapak, laki-laki perempuan anak bapak. Tetapi ternyata bukan ketentuan Allah. Karena Allah sudah membagikan bagian-bagiannya di dalam surat An-Nisa. Dan ketika tidak dilaksanakan sesuai waris, maka disebut wa may ya'sillah, orang yang durhaka kepada Allah. Begitu. Ya. Jadi Allah lebih tahu bagian yang lebih besar yang semestinya diterima oleh seseorang, dan Allah juga lebih tahu mana yang lebih kurang dari itu. Itu Allah yang Maha tahu. Allah yang menciptakan kita, betul ya?
pasti Allah tahu apa yang lebih baik bagi kita. Seperti misalkan ikhwati iman semuanya, kita ini bayangkan sebagai insinyur yang membuat sebuah motor Vespa misalkan. Maka kita akan buat buku panduan penggunaan motor Vespa, mulai dari bahan bakarnya, oli sampingnya dan sebagainya dicatat oleh kita supaya menjadi barang yang awet, tidak cepat rusak. Lalu buku panduan ini ternyata dilanggar. Bahan bakarnya bensin biasa saja, tidak pakai oli samping dan sebagainya. Gitu ya, dan seterusnya melanggar aturan dari buku itu. Kira-kira motor Vespa-nya cepat rusak nggak, Pak? Nah, begitu. Allah sudah memberikan panduan kehidupan di dalam Al-Qur'an, lantas dilanggar oleh kita sebagai manusia yang harusnya mengikuti panduan itu, maka tentu kehidupan kita akan rusak. Karena yufsiduna fil ard itu, merusak di muka bumi itu bukan merusak secara hakiki saja. Nyata, gunung dihancurkan dan sebagainya. Tapi salah satunya bil ma'asi, dengan maksiat durhaka kepada Allah. Gitu ikhwati iman semuanya. Selanjutnya ikhwati iman semuanya, ada syarat-syarat yang harus ada ketika waris dibagikan. Yang pertama, harus yakin wafatnya si mayit atau yang mewariskan harta waris. Yang kedua, harus yakin masih hidupnya si ahli waris. Dan yang ketiga, tidak ada hal-hal yang membatalkan waris. Yang pertama, harus yakin wafatnya si mayit. Jadi kalau misalkan masih koma, masih ada detak jantung dan nadi, jangan dulu bagi waris, Pak. Siapkan materai 6.000, 10.000 sekarang ya. Siapkan materai 10.000. Kenapa? Kita bagi waris sekarang. Bapak kayaknya udah mau the end. Sudah meninggal. Sibuk semuanya cari materai. Nggak boleh. Harus pasti dulu. Bagaimana Ustadz kalau kasusnya ternyata orang yang dimaksud menghilang. Misalkan maaf ya Pak ya, Bapak punya istri berangkat ke Saudi, tidak ada kabar ke Bapak teh. Gitu. Tapi nggak ada kan di sini ya, yang berangkat ke Saudi nggak ada ya? Misalkan ada berangkat ke Saudi nggak ada kabar, setahun, 2 tahun, 10 tahun nggak ada kabar. Tapi dia punya harta. Gitu. Apakah hartanya dibagikan sesuai waris? Maka yang menentukan itu kodi hakim. Gitu. Ya, yang menentukan itu hakim. Bisa diajukan misalkan ke pengadilan agama. Yang ditentukan. Karena dengan beberapa bahan pemikiran. Ini istri saya sudah beberapa tahun, bahkan sudah 10 tahun sampai 20 tahun tidak ada kabar. Kemana atuh Pak? Ke Saudi. Oh gitu. Nah, bagaimana batasannya? Maka para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi menyebutkan 4 tahun batasannya. Kalau imam-imam yang lain tidak terbatas sesuai dengan kebiasaan dari semua daerah tersebut. Gitu. Maka yang menentukan adalah hakim. Gitu. Ini disebutnya wafat hukmi, kematian yang dihukumi. Jadi selain yang dimaksud kejelasan wafatnya si mayit secara terlihat oleh kita, sudah tidak ada napas, tidak ada detak jantung, tidak ada detak nadi, benar-benar meninggal dan diponis, diperiksa oleh dokter, Pak ini sudah tidak ada. Innalillahi saja. Dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan. Gitu. Berarti sudah benar-benar wafatnya. Dan ada juga yang wafat hukmi, dihukumi karena memang sudah tidak ada lama waktunya. Yang kedua, harus yakin masih hidupnya si ahli waris. Ahli waris yang ada ketika direkapitulasi, si ini sudah harus dipastikan ada semuanya. Gitu. Walaupun ada konsep ulama yang menyatakan mengenai wasiat wajib. Wasiat wajib itu begini. Bapak punya anak
anak bapak meninggal duluan, punya cucu dari anak ini. Gitu. Sekali lagi bapak meninggal. Lalu bapak meninggal. Bapak punya anak, anaknya meninggal duluan. Punya anak dari cucu. Sedangkan anaknya bukan anak bapak yang meninggal ini, ada yang lain. Ketika bapak meninggal, maka secara hukum mahjub. Terhijab si cucu bapak dari anak yang duluan meninggal, tidak kebagian. Secara hukum mahjub, terhijab oleh anak. Jadi cucu itu terhalang, terhijab, tidak dapat bagian waris karena ada anak. Ada konsep dari para ulama yang menyodorkan konsep wasiat wajib disebutnya. Kenapa? Si pewaris atau yang memberikan waris, si bapaknya tadi, harus memberikan wasiat bahwa cucunya yang tidak mendapatkan waris dari furudul muqaddarah harus mendapatkan bagian waris. Itu ada tawaran konsep dari para ulama. Disebutnya wasiat wajib. Jadi artinya nanti si cucu yang bapaknya sudah tidak ada, yang anak bapak tadi itu tidak ada, tetap kebagian waris karena dasarnya bukan karena furudul muqaddarah, tapi dasarnya dari wasiat. Begitu. Karena apa? Karena pembagian harta itu ada fasilitasnya, di antaranya ada wasiat, hibah, gitu, hadiah. Kalau hibah hadiah ketika bapak masih hidup, yang incu bapak ya mah. Ti putra bapak nuka hiji nu mawat misalkan. Anak-anak yang lain sudah tahu. Atau nanti menunggu bapak sudah meninggal dengan wasiat. Begitu, Pak. Tapi kalau secara furudul muqaddarah, bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak, karena terhijab oleh anak. Gitu. Yang ketiga, tidak ada hal-hal yang membatalkan waris. Seperti apa yang membatalkan waris? Pembunuhan. Anu ngabunuh, ketika ketahuan membunuh, maka tidak mendapatkan waris. Maaf ya Pak ya, ini mah di Indosiar, di film adab Pak, sinetron. Setting kalau teh mau teh, Gus, diracun. Tapi orang tuanya meninggal karena diracun anaknya. Ketahuan anaknya membunuh, maka tidak dapat waris, walaupun anak kandungnya sendiri. Itu yang mencegah waris, membatalkan waris. Mudah-mudahan tak ayahnya pandi orangnya. Di panorama tak ayah. Itu mah dari Indosiar, di film adab. Gitu. Atau di Antep ya. Gitu. Di SCTV juga ada. Itu. Yang kedua, berlainan agama. Itu juga sama. Jadi tidak bisa saling mewariskan antara yang mukmin dan yang kafir. La yarisul kafiru al muslima walal muslimu al kafiru. Tidak saling mewariskan orang kafir kepada orang muslim, dan juga sebaliknya, tidak mewariskan orang muslim kepada orang kafir. Gitu. Termasuk orang yang murtad. Jo budak teh murtad. Naudzubillah ieu mah nya, Pak. Naudzubillah min dalik. Jo murtad. Mau tuh terus murtad deh. Maka keluarganya yang muslim tidak bisa menerima waris dari orang murtad itu. Lalu kemana hartanya? Kata Sayyid Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah yang saya baca, maka hartanya diamankan di Baitul Mal untuk kemaslahatan umat. Gitu. Yang murtad juga sama. Tidak bisa saling mewariskan. Terakhir yang hamba sahaya. Hamba sahaya juga tidak menerima waris dari orang yang memerdekakan. Hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah. Gitu. Nah, iwatu iman semuanya, agar lebih lengkap, apa sebab-sebab terjadinya waris? Yang pertama adalah an-nikahu, nikah. Itu sebab terjadinya waris. Walaupun baru nikah, geus maot. Pak maaf ya, contoh begini. Si bapak eta mah enak. Si bapak eta mah karege nikah jeung si istrina. Jeung istrina teh maot hek beunghar. Teu meunang waris eta mah, katanya begitu. Naon kunaon gitu? Pasakeun nikah. Baru katanya. Pak, tidak melihat
sebentar atau lama. Ketika ada hubungan pernikahan yang sah, maka tetap dapat waris. Walaupun paginya nikah, sorenya meninggal. Gitu. Harta waris mah kebagian. Dari tirkah, dari harta yang ditinggalkan. Nanti jangan menghayal Pak ya. Duh, hayang teh gitu. Ya. Sempat rame gitu. Bahkan ada yang jamaah juga konsultasi, Ustadz bagaimana ini? Ibu saya menikah dengan seseorang. Lalu suami ibu saya ini meninggal. Dan tidak diberikan hak warisnya oleh anak-anaknya. Gitu. Nah katanya, udah baru sebentar atau nikahnya udah mau dapat waris aja kan gitu ya. Jadi konotasinya begitu, negatifnya begitu. Kata saya bahwa sebab mendapatkan waris adalah pernikahan. Kalau sudah nikah secara sah, maka tentu mendapatkan hak waris. Kalau laki-laki mendapatkan 1/2, kalau tidak ada anak, kalau ada anak 1/4. Kalau istri mendapatkan 1/4, kalau tidak ada anak, kalau ada anak dapatkan 1/8. Begitu itu bagiannya. Yang kedua, iwat iman semuanya, adalah an-nasabu, nasab keturunan. Ya, keturunan. Mulai dari anak, cucu, dan sebagainya. Orang tua, ya, orang tua, ibu, bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Terus saudara-saudara, adik, kakak. Lalu naik lagi ke paman. Gitu. Lalu ke anak paman. Terakhir ke sana. Gitu. Itu yang mendapatkan waris. Nasab keturunan. Gitu. Yang terakhir, iwat iman semuanya, merupakan sebab waris itu adalah memerdekakan abid. Yang disebut dengan al-wala. Itu. Pernah Aisyah itu memerdekakan seorang hamba sahaya. Dimerdekakan oleh Aisyah. Jadi membeli hamba sahaya dan berniat dimerdekakan. Lalu kata saudara-saudaranya begini, al-walanya untuk kami ya, untuk saudara-saudaranya. Kata saudara si hamba sahaya itu. Sehingga Aisyah itu sempat terdiam. Gini kieu. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa wala itu bagi orang yang memerdekakan. Ini menunjukkan bahwa sebab waris salah satunya al-wala, yaitu memerdekakan hamba saya. Namun sekarang kan tidak ada ya. Itu di zaman kita, apalagi di negeri kita tidak ada. Gitu ya. Nah, iwat iman semuanya, ahli waris yang akan mendapatkan waris, saya kelompokkan menjadi 2 bagian besar. Walaupun Said Sabik membagi beberapa bagian. Yang pertama yang masuk dalam dawil furud, yang kedua yang masuk dalam dawil arham. Apa perbedaannya dawil furud dan dawil arham? Kalau dawil furud itu sudah jelas ditentukan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Yang tentunya berkaitan dengan sebab-sebab waris tadi. Gitu. Nikah, nasab, ya, termasuk ditentukan oleh Rasulullah tentang al-wala. Itu sudah ditentukan. Kaitan dengan dawil furud. Apa saja di sana sudah tampak oleh bapak-bapak semuanya. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki ada 15 dan kelompok perempuan ada 10. Ya, saya tidak sebutkan satu-satu ya, supaya nanti lebih cepat. Dan yang kedua mengenai dawil arham. Dawil arham itu dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi innallaha bikulli syai'in alim. Wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki kekerabatan, ba'duhum aula bi ba'din, sebagian mereka lebih berhak kepada sebagian yang lain, fi kitabillahi, di dalam Al-Qur'an. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Bagaimana maksudnya iman semuanya? Begini. Kalau nanti kita dalam waktu pembagian waris, maka yang pertama harus diselesaikan adalah tentunya mengurus jenazah dulu, selesaikan sampai penguburan.
Ya, ketika dinyatakan si mayit ini sudah positif meninggal, sudah tidak ada, maka sebagai fardu kifayah harus mengurusi jenazah. Mulai dari memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan menguburkan. Jangan disuruh sendiri, Pak. Nggak bisa dia. Gitu. Keun wae da ieu mah ahli salat, ahli ka masjid, hideng sorangan ibadah mah. Keun sina mandi sorangan, sina ngapanan sorangan, sina salat sorangan. Kayak ka kuburan anterkeun we unggul gitu. Moal bisa. Jadi kudu harus diantar, harus diselesaikan oleh kita. Gitu ya. Sudah selesai, direkap semuanya. Ya, mulai dari utang piutang, utang kepada manusia, utang kepada Allah. Apa utang kepada Allah? Contoh misalkan zakat yang belum dibayar, ya, kafarat dosa yang belum dibayar. Selesaikan utang piutang itu. Periksa ada wasiatnya juga ditunaikan. Gitu. Lalu takharuz, keluarkan dari sebagian harta waris itu sebelum dibagikan sedekahnya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Dan jika hadir dalam pembagian waris pada saat itu hadaral qismata, hadir dalam pembagian waris ulul qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berikanlah anugerah dari harta waris itu. Gitu. Itu surat An-Nisa, iwatiman semuanya. Jadi sebelum dibagikan waris, tong langsung dibagikan, keluarkan dulu, takharuz namanya. Sedekahnya keluarkan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Wa qulu qawlan ma'rufa, dan ucapan yang baik. Jangan begini, maaf, walaupun memang ada kalanya kita itu sakit hati dengan saudara atau dengan siapapun. Ketika bapak sakit nggak pernah datang, ditelepon, di reject, di WA, dibaca aja gitu. Padahal kita mengabarkan bahwa orang tua kita itu sakit parah. Itu ya. Penguburan jenazah juga nggak datang. Tempo bagi waris datang. Bisa. Ada yang kayak gitu di Indosiar, Pak, ada. Pas tempo bagi waris ternyata datang. Gitu. Karena dia tahu pembagian waris datang. Maka kalau memang mau sodakohkan saja. Mau takharuz, mengeluarkan bagian dari harta waris itu, keluarkan saja. Dan ucapkan ucapan yang baik. Jangan begini, maaf. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai membatalkan sedekah kita dengan menyakiti hati dan mengomong-omongkannya. Jangan. Berikan saja. Ustaz dah sakit, ini teh sakit. Nyeri hati. Ya, itu kan ilahar namanya. Lumrah bagi manusia ketika mendapatkan kekecewaan maka akan sakit hati. Tapi di sini kita perlu keikhlasan itu, ridho terhadap apa yang terjadi. Itu ya. Apa ridho teh? Sururul qalbi bimaril qada. Bahagianya hati mendapatkan kenyataan. Begitu. Walaupun memang kenyataan pahit, dikabari tidak datang, sampai meninggal juga tidak datang, tempo bagi waris datang, keluarkan saja sedekahnya dan ikhlaskan. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Gitu. Kita mah baik-baik aja, maafin si bapak ya. Selama ini takut ada dosa, ya gitu. Walaupun hati mah gimana gitu ta. Ya. Gitu. Nah, iwatiman semuanya, apabila ahli waris furudul muqaddarah hadir semua, maka tentu ada 4 yang wajib mendapatkan waris itu secara mutlak. Yang pertama anak laki-laki dan perempuan, karena anak tidak termahjub, iwatiman semuanya. Gitu. Yang kedua bapak, ketiga ibu, dan juga suami atau istri. Itu kalau hadir semua, kalau misalkan direkap ternyata ada semuanya, maka 4 orang ini yang akan mendapatkan waris secara mutlak. Sedangkan yang lain bisa terhijab atau termahjub. Bisa terhijab atau termahjub. Gitu ya. Jadi ketika sudah dibagikan waris semuanya, maka yang hadir ada semua, maka 4 orang ini. Tetapi ketika dipapai batu ayah, tidak ada 15 golongan laki-laki, 10 golongan perempuan, tidak ada. Ya. Maka siapa yang mendapatkan? Dawil arham.
masih saudara-saudara, namun tidak masuk dalam furudul muqaddarah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Maka dawil arham ini yang berhak mendapatkan waris. Kelompok-kelompoknya saya sudah sampaikan. Ada kelompok satu mulai dari cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari cicit laki-laki dari cucu perempuan, dan seterusnya sampai 4 kelompok itu. Jadi kalau dawil furud tidak ada, maka yang berhak mendapatkan waris adalah dawil arham. Begitu, Pak. Ya. Ada di peleret jol-jol jadi beunghar. Sabab dawil furud tidak ada, dia sendiri dawil arhamnya. Jadi we beunghar. Yang meninggal punya harta banyak, tidak punya anak, tidak punya saudara dan sebagainya. Orang tua sudah tidak ada, suami sudah tidak ada. Kan akhirnya mendapatkan walaupun jauh, tapi karena sudah menjadi haknya mendapatkan bagian dari waris. Untuk teknis penghitungan waris secara detail, memang saya butuh papan tulis dan spidol untuk simulasinya begitu. Nanti hitungan normal bagaimana, hitungan rod bagaimana, dan hitungan aul bagaimana. Termasuk di dalam catatan saya ini, di bagian akhir, di bab terakhir, itu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Seperti wasiat, bagaimana anak zina, bagaimana kaitan dengan khunsa, banci, dan sebagainya saya bahas secara global di bagian terakhir. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan kehilafannya. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.